Eh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Kiko Urmais dengan NIM 20101031025 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pelaksanaan Syariah Compliance pada Bank Syariah Mandiri di Jakarta. Langsung masuk pada latar belakang. Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia yang semakin pesat, Bank Indonesia telah berusaha keras untuk mendorong tumbuhnya bank syariah yang kuat secara finansial dan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syariah. Berbagai fasilitas kebijakan telah dikeluarkan oleh BI dalam rangka mewujudkan cetak biru perbankan syariah Indonesia. Di antaranya, BI meminta agar praktik perbankan syariah senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. GCG adalah suatu mekanisme penting yang diharapkan mendorong praktik bisnis yang sehat. Penerapan GCG terbukti dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terdapat atau terletak pada syariah compliance yang artinya kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Hasil penelitian satu dapat menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan syariah compliance pada Bank Syariah Mandiri Jakarta menjadi relevan untuk diteliti, terutama yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kepatuhan syariah oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri. Yang kedua yaitu pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga, pelaksanaan audit internal pada Bank Syariah Mandiri. Dan yang keempat, peran dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank Syariah Mandiri. Oke, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Satu, bagaimana syariah compliance bisa terlaksana atau bisa dilaksanakan di perbankan syariah mandiri. Yang kedua, apa penyebab berkurangnya nasabah Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga yaitu bagaimana cara BI dan Dewan Pengawas Syariah dapat mengembalikan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui sistem pengawasan kepatuhan syariah kepada Bank Indonesia. Dua, untuk mengetahui sistem pengawasan kepatuhan syariah pada Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah bagaimana sistem kerja syariah compliance. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai masukan bagi Bank Syariah Mandiri, apakah kebijakannya perlu dilanjutkan dengan cara evaluasi atau diberhentikan sampai di sini. Yang kedua, untuk memperluas wawasan tentang syariah compliance pada Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Kepatuhan syariah memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board atau IFSB, di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga atau yang disebut dengan corporate governance. Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Ditinjau dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh. Urgensi kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut.
Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan diharapkan semua pelaksanaan kegiatan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada ketentuan syariah. Reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah proses pengumpulan data, yaitu dengan dilanjutkan reduksi terhadap semua data yang terkumpul untuk memisahkan data yang dapat sesuai dengan aspek yang ingin diungkap. Kemudian data tersebut disajikan dalam tema yang relevan dengan masalah penelitian. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah syariah compliance pada bank syariah mandiri. Dalam metode ini, data dibiarkan mengalir tanpa dibatasi framework dari teori tertentu. Penelitian kualitatif seperti dapat dianalisis dengan model alir sebagai berikut, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi data. Dengan kata lain, apabila proses pengumpulan data telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan reduksi terhadap semua data yang terkumpul untuk memisahkan data yang dapat sesuai dengan aspek yang ingin diungkap. Kemudian data tersebut disajikan dalam tema-tema yang relevan dengan masalah penelitian. Yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Untuk menghindari kesalahan data yang akan dianalisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Pengumpulan data secara terus-menerus pada subjek penelitian yang sama. Yang kedua yaitu triangulasi pada sumber yang lain dapat dipertanggungjawabkan dan bila perlu. Yang ketiga yaitu pengecekan oleh subjek penelitian. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.